Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman, jumpa lagi dengan ulasan Mas Danang. Kali ini kita akan mengulas kisah Panglima Perang Malaikat yang dilaknat Allah dan diubah menjadi iblis. Mohon ditonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe, serta share, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notif terbaru video dari kami. Kisah Panglima Perang yang menjadi iblis. Pada zaman di mana Nabi Adam belum diciptakan, bumi dihuni oleh bangsa jin yang mana pada saat itu mereka semua membuat kerusakan di dalamnya. Di antara salah satu dari golongan jin ini ada satu di antaranya yang mana sangat soleh dan taat pada Allah hingga Allah menaikkan derajatnya menjadi panglima seluruh malaikat Allah. Ia pun bernama Malaikat Azazil, yang mana merupakan dari bangsa jin yang paling soleh. Ketika ia disuruh bersujud pada Allah, ia pun sujud sampai selama 1000 tahun saking taatnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan bumi yang sudah sangat rusak dan dipenuhi oleh kemaksiatan ini yang mana para kaum jin yang ada di dalamnya melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di atas bumi Allah ini. Akhirnya Allah mengirim nabi-nabi dari golongan jin juga. Namun para jin itu malah membunuh nabi-nabi itu saking biadabnya mereka. Hingga akhirnya Allah pun mengirimkan pasukannya dari langit yang mana dipimpin langsung oleh Malaikat Azazil sang panglima perang untuk membasmi seluruh kaum jin yang ada di muka bumi. Semua jin yang ada di muka bumi pun dihabisi. Semuanya dibunuh kecuali beberapa yang bersembunyi di dasar laut, di gua-gua dan tempat lainnya. Dan Allah pun memerintahkan untuk membiarkan mereka itu. Lalu para malaikat yang dikirim oleh Allah itu pun kembali ke langit atas perintah Allah. Hingga suatu saat Allah mengumpulkan para malaikat. Lalu Allah pun berkata, "Aku hendak menciptakan di atas bumi khalifah. Bumi akan kita ganti penghuninya dengan penghuni yang baru, manusia." Mendengar apa yang Allah katakan itu pun Malaikat Azazil yang mana sesudah menunaikan tugasnya untuk membasmi seluruh jin yang ada di muka bumi tadi menjadi gelisah karena merasa bangsanya sendiri sudah ia habisi. Kini Allah malah hendak menciptakan makhluk lain untuk menempati bumi. Ia pun merasa ketidakadilan dalam keputusan Allah ini. Lalu ia menghasut para malaikat yang lainnya untuk mempertanyakan keputusan Allah yang mana amat memberatkan baginya ini. Hingga para malaikat itu pun terhasut dengan perkataan iblis dan lalu mereka bertanya pada Allah, "Apakah engkau hendak menciptakan di atasnya yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah?" Ujar para malaikat itu. Allah pun berkata, "Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui." Lalu Allah pun menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam yang terbuat dari tanah liat yang busuk dengan sekali kata, "Jadilah." Maka jadi. Maka terciptalah Nabi Adam. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala hal yang ada di alam semesta ini kepada Nabi Adam. Setelah mengajarkan nama-nama itu Allah pun membawa Nabi Adam kepada para malaikat dan menyuruh para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda yang ada di alam semesta ini. Jikalaulah malaikat itu termasuk dari golongan yang benar, malaikat-malaikat pun berkata, "Maha suci Engkau, tidaklah ada ilmu yang kami miliki kecuali yang sudah Engkau ajarkan pada kami." Lalu Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk mengajarkan nama-nama tersebut kepada para malaikat tersebut termasuk Malaikat Azazil. Sesudah Nabi Adam mengajarkan nama-nama itu Allah pun berkata, "Tidakkah aku sudah katakan kepada kalian, aku lebih mengetahui alam gaib langit dan bumi. Dan aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan." Para malaikat pun mendengar apa yang dikatakan Allah itu. Begitu juga dengan Malaikat Azazil yang mana semakin dengki dengan Nabi Adam yang mana lebih pintar daripada dirinya yang padahal merupakan pimpinan seluruh malaikat pada saat itu. Hingga akhirnya tiba di puncaknya ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam.
Lalu seluruh malaikat itu pun sujud kecuali malaikat Azazil yang mana ia lalai dan sombong. Ketika para malaikat bangkit dari sujudnya mereka semua kaget melihat Azazil yang tidak ikut sujud lalu mereka kembali sujud kepada Allah karena tidak termasuk dari orang yang lalai terhadap perintah Allah. Allah pun bertanya kepada malaikat Azazil, "Mengapa engkau tidak sujud?" Malaikat Azazil pun menjawab, "Mengapa aku harus bersujud padanya? Engkau menciptakannya dari tanah dan engkau ciptakan dari api." Ujar malaikat Azazil. Saking sombongnya ia berani mempertanyakan dan malah lebih parahnya lagi seakan-akan malah ia yang mengajarkan Allah bahwa sifat zatnya lebih terhormat daripada Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Karena kalau dari ilmu ia jelas kalah dari Nabi Adam, maka ia mencoba membandingkan dengan beralasan zat ciptaan yang lebih baik seakan-akan ia yang paling sempurna dibanding yang lainnya. Allah pun murka dan mengusir malaikat Azazil dari dalam surga dan ketika ia dikeluarkan dari surga tubuhnya pun berubah menjadi mengerikan. Tumbuh ekor berujung tajam di bokongnya, tumbuh tanduk di kepalanya dan berbagai perubahan lainnya terjadi pada dirinya yang pada awalnya sangat mengagumkan kini menjadi sangat menjijikkan. Dan mulai sejak pertama kali ia dikeluarkan dari surga ia pun berganti namanya menjadi nama yang paling terlaknat dan paling dibenci oleh seluruh penjuru alam yaitu iblis. Hanya dikarenakan ketidaktaatan pada Allah SWT sosok yang paling dikagumi oleh para malaikat dan diagung-agungkan jabatannya sebagai ketua para malaikat dapat berubah menjadi makhluk paling terlaknat dan paling dibenci di seluruh penjuru alam semesta ini. Sungguh betapa meruginya iblis yang hanya dikarenakan ketidaktaatannya pada Allah ia harus menghabiskan sisa hidupnya hingga hari yang Allah tentukan dengan amat sangat terhina dan menderita sepanjang umurnya. Semoga bermanfaat bagi saudara beriman. Dukung terus channel ini agar bisa memberikan ilmu yang lain. Semoga saudara beriman dilancarkan urusannya dunia akhirat. Amin.